Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Seorang murid terkadang diuji dengan kefakiran, kemelaratan, dan kesempitan ekonomi. Maka sebaiknya ia bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan menganggap hal tersebut termasuk dari nikmat yang paling agung. Karena dunia adalah musuh Allah, maka Dia datangkan juga kepada musuh-musuhnya dan memalingkan dari kekasih-kekasihnya. Oleh karena itu, hendaknya si murid memuji atau bersyukur kepada Allah yang telah menyerupakannya dengan nabi-nabinya, para walinya, dan hamba-hambanya yang soleh. Dulu pemimpin para rasul, makhluk yang paling baik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikatkan batu pada perutnya karena lapar. Kadang 2 bulan atau lebih berlalu di rumah beliau tidak ada nyala api untuk memasak makanan dan yang lainnya. Beliau hanya memakan kurma dan air. Dan seorang tamu datang, kemudian beliau mengirimkan atau mengajak dia menuju 9 rumahnya. Namun di seluruh rumah itu tidak ditemukan apapun yang bisa apapun untuk dimakan. Di hari saat beliau wafat, baju perangnya masih digadaikan pada salah satu orang Yahudi untuk beberapa takar gandum. Dan di rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan atau yang layak untuk orang yang kesusahan, kecuali hanya segenggam gandum. Jadikanlah tujuanmu, wahai murid, dan harapanmu dari keduniawian ini sekedar sehelai kain yang menutupi auratmu dan hanya satu suapan makanan halal yang menahan laparmu. Berhati-hatilah dengan racun yang membunuh, yaitu berupa keinginanmu merasakan kenikmatan dunia, rasa sukamu menikmati kesenangan nafsu dunia, dan kau merasa iri dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Karena mereka akan ditanya mengenai hal tersebut, dan mereka akan dihisap berdasarkan apa yang mereka peroleh serta apa yang ia kerjakan karena menuruti syahwatnya. Apabila kau mengerti hal-hal menyulitkan yang terus mereka upayakan, sumbatan-sumbatan atau analogi dari harta dunia yang membuat tersedak di tenggorokan yang tetap mereka usahakan untuk ditelan, kecemasan dan kegundahan yang berada di hati dalam mencari dunia, kegemaran menumpuk-numpuknya dan mementingkannya dengan menjaga serta menyimpannya,
maka kau akan melihat kecemasan dan kegundahan tersebut akan bertambah berkali-kali lipat berdasarkan kenikmatan dunia yang mereka peroleh. Hal tersebut apabila atau memang benar-benar terdapat kenikmatan yang sebenarnya, sudah cukup bagimu sebagai penyegah dari mencintai dunia dan sebagai penjauh dari dunia, yaitu firman Allah Ta'ala. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar, dan kami buatkan pula perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apabila di sisi Allah dunia sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan membagikan dari dunia tersebut kepada orang kafir satu teguk pun air. Dan sesungguhnya Allah dengan kemahasuciannya sejak menciptakan dunia, Dia tidak pernah melihatnya. Dan ketahuilah bahwa rezeki itu hal yang sudah ditentukan dan dibagikan. Sebagian hamba ada yang rezekinya mudah dan lapang, sebagiannya lagi ada yang disempitkan dan tidak mencukupi. Hal tersebut merupakan kebijaksanaan dari Allah. Apabila kau wahai murid termasuk orang yang diberi rezeki yang terbatas, maka kau harus bersabar, ridho dan menerima dengan apa yang sudah dibagikan oleh Tuhanmu. Dan apabila kau termasuk orang yang dilapangkan rezekinya, maka gunakanlah sesuai kecukupanmu dan ambillah sesuai kebutuhanmu. Belanjakanlah sisanya pada jalan kebajikan dan kebaikan. Dan ketahuilah bahwasanya tidak harus bagi seseorang ketika ia ingin memasuki jalan menuju Allah untuk mengeluarkan hartanya. Apabila ia memiliki harta ataupun meninggalkan profesinya, perniagaannya apabila ia seorang pekerja atau pedagang, bahkan yang diharuskan baginya adalah bertakwa kepada Allah dalam keadaan saat itu, dan harus bertindak secara wajar sekiranya tidak meninggalkan suatu ibadah fardu dan sunnah, dan tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan, dan berlebih-lebihan yang tidak layak,
dijadikan sebagai pertolongan dalam menempuh jalan menuju Allah. Kemudian apabila si murid telah yakin secara pasti bahwa hatinya tidak akan istiqomah dan agamanya tidak akan selamat kecuali dengan menjauhkan diri dari harta kekayaan, maka ia harus melakukan hal tersebut. Kemudian apabila ia memiliki istri-istri atau anak-anak yang wajib dibiayai dan dinafkahi, maka ia wajib melakukan hal tersebut dan mengupayakannya. Lalu jika ia benar-benar tidak mampu menafkahi yang dimaafkan secara syariat, maka ia terlepas dari kesalahan dan dosa. Dan ketahuilah wahai murid, bahwa kau tidak akan mampu terus-menerus melakukan ketaatan, menjauhi syahwat dan berpaling dari keduniawian, kecuali dengan pemahaman di dalam dirimu bahwa masa hidupmu di dunia itu waktunya sebentar dan dalam waktu dekat kau akan mati. Kemudian yang membuatmu bisa terus-menerus melakukan ketaatan lagi adalah dengan menempatkan ajalmu di depan matamu, kesiapanmu menghadapi kematian, dan penganggapanmu kematian akan datang padamu setiap saat. Berhati-hatilah terhadap tulul amal atau harapan, asa dan angan-angan yang berkepanjangan, karena hal tersebut bisa membuatmu cinta pada dunia, membuatmu berat terus-menerus melakukan ketaatan, ibadah, dan fokus pada jalan akhirat. Di dalam penganggapan kematiannya sudah dekat dan waktunya atau umurnya pendek, terdapat kebaikan yang menyeluruh. Untuk itu kerjakanlah. Semoga Allah memberi pertolongan padaku dan padamu.